kembali lagi bersama saya di Grand Final Lomba Dakwah Gebyar SGTV 2021. Kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Baik, pemirsa SGTV dimanapun berada, pastinya sudah tidak sabar menunggu penampilan finalis yang kedua. Akan langsung dipanggil, yaitu Fauziah Mubarokah, Program Studi Sekretari D3 Universitas Pamulang. Tepuk tangan semuanya, kita sambut Fauziah. Alhamdulillah, Fauziah sudah hadir ya di studio SGTV ya, tentunya dengan deg-degan atau gimana nih rasanya? Deg-degan, Bu. Deg-degan ya. Sudah siap dengan materi-materi yang akan disampaikan mungkin untuk semua pemirsa SGTV? Insya Allah siap. Insya Allah sudah siap ya, pastinya sudah siap ya. Orang Iya. udah sampai di titik ini pastinya perjuangan yang luar biasa dan pastinya pemirsa semua pendukung senang ya sudah ada di 5 finalis ini ya. Baik, sahabat SGTV, kita akan mendengarkan yaitu penampilan finalis yang kedua, Fauziah Mubarokah, D3 Sekretari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya mendapatkan berkah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah. Pulang dari Mekah bisa beli sawah, rumah, mobil mewah. Dan yang jomblo cepat menikah. Dan yang sudah menikah, jangan menikah lagi. Dan yang sudah menikah semoga mendapatkan banyak rezeki yang melimpah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tiada kata yang paling bahagia, tiada kata yang paling sempurna, tiada kata yang paling indah selain mengucap puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang, dan yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Sudah sepantasnya kita beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu. Tak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Darsono selaku Ketua Yayasan Sasmita Jaya yang saya hormati, Rektor dan jajarannya serta Kaprodi yang saya hormati, dan tak lupa Bapak Dewan Juri yang saya hormati, panitia yang saya hormati, dan pemirsa yang saya cintai dan insya Allah mencintai saya. Para hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan bertausiah tentang pandemi bukanlah akhir dari segalanya. Pandemi itu apa? Ada yang tahu? Pasti jawabannya tidak tahu. Baiklah, pandemi itu adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua, negara, dan menyerang banyak orang. Pandemi itu muncul pada tahun 2019 bulan Desember. Maka disebutlah wabah COVID-19 atau Corona. Ada dampak dari pandemi ini. Yang pertama, barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Yang kedua, jamaah Indonesia batal berangkat umroh. Yang ketiga, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia semakin menurun. Yang keempat, merusak tatanan perekonomian di Indonesia. Yang kelima, impor barang menjadi terhambat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi bahwasannya orang-orang yang sabar pasti akan diberikan pahala yang besar. Jadikanlah pandemi ini sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan. Para hadirin, sekali lagi ya, para hadirin. Pada zaman Rasulullah juga ada loh penyakit yang sangat menyebar. Ada yang tahu? Ya, betul. Wabah penyakit taun. Penyakit ini menular dengan cepat dan sangat membahayakan. Lalu bagaimana cara Rasulullah menghadapi wabah yang mematikan tersebut? Ada yang tahu? Tidak tahu lagi ya? Ya udah, saya beritahu ya. Ada 3. Yang pertama, berdiam diri di rumah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, salah satu cara yang dilakukan ketika wabah melanda adalah dengan menahan diri di rumah dengan sabar seraya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mendatangi tempat terjadinya wabah dan tidak meninggalkan tempat terjadinya wabah. Yang ketiga, mencari pengobatan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang berasal dari Imam Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar wabah itu berjangkit dari suatu negeri, janganlah kamu memasuki negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit dari negeri kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Para hadirin, semangat ya, semangat. Saya juga semangat. Nih ya, ada hikmah dari pandemi ini. Apa? Dengan meningkatkan 3, yaitu iman, imun, dan aman. Apa katanya? Iman, imun, dan aman. Subhanallah. Nih ya, yang pertama itu iman, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa, jangan stres, apalagi kita punya niatan untuk bunuh diri. Jangan, tak boleh. Yang kedua, imun, kebersihan menjadi terjaga, ya kan? Pola makan dijaga. Sekarang jadi lebih rajin rebahan. Bukan rebahan, tapi olahraga. Jangan ya, jangan sekarang jadi rajin rebahan, tapi harus rajin olahraga. Terus aman. Kalau aman itu, meskipun kita di rumah, kita juga masih bisa melakukan ibadah, belajar, bekerja, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Nih ya, saya punya lagu loh. Mau denger atau mau denger banget? Banget. Ya udah. Lagu Sunda ya. Cing atuh cicing cari cing di imah ulah wakahayang neang nu ngeunah kegen aya waktosna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah da aya. Translate. Mau tahu artinya? Mau. Ya dah. Diam-diam atuh dariam, diam-diamlah di rumah, jangan dulu mau cari yang enak-enak, nanti ada waktunya, kalau ini corona sudah tak ada di dunia, sekarang masih ada. Tepuk tangan atuh. Para hadirin, Allah
Subhanahu wa Ta'ala menciptakan penyakit lengkap dengan obatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anjalallahu da'an illa anjalalahu syifaan." Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada penyakit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan obatnya. Para hadirin, kesimpulan dari tausiah yang tadi saya sampaikan bahwa pandemi bukanlah akhir dari segalanya. Jadi kita itu harus bersabar. Jadikanlah pandemi ini sebagai ujian. Kita juga bisa mencontoh bagaimana cara Rasulullah menghadapi wabah, yaitu dengan cara 3. Berdiam diri di rumah, tidak mendatangi tempat terjadinya wabah dan tidak meninggalkan tempat terjadinya wabah, serta mencari pengobatan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, saya ada sebuah sholawat. Mau dengerin? Baiklah. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa, manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega, kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Mungkin tausiah saya sampai di sini, kurang lebihnya mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi para hadirin yang mendengarkan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah panggil saya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Fauziah ya. Ya, Bu. Fauziah Mubarokah, seperti namanya nih, kayaknya penuh keberkahan ya pastinya. Alhamdulillah, luar biasa penyampaiannya ya. Kita juga di sini menimba ilmu. Tadi ada iman, imun dan aman. Masya Allah. Baik, Fauziah ya, Iya, Bu. cicing di imah baik. Oh, tadi ada yang begitu ya. Pastinya akan semakin penasaran nih buat Dewan Juri ya. Tadi ada senandung-senandung cicing di imah wae. Pas banget mungkin lagi Covid ya, harus cicing di rumah wae. Itu adalah bahasa Sunda ya. Baik, pemirsa semuanya, kita akan dengarkan nih komentar, pasti komentar yang luar biasa nih dari para Dewan Juri kita, yang pastinya akan kepada siapa dulu nih Pak Dewan Juri? Kepada Ustadz Kamil atau Ustadz ini? Ustadz Kamil. Oke. Silakan, dipersilakan kepada Ustadz Kamil. Izin ya? Ya, silakan monggo. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum Fauziah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada akhirnya saya sangat terhibur juga ya. Ya, oke. Confidence-nya luar biasa. Saya salut, kamu sudah pede sekali. Cuman agak sedikit dikhawatirkan kalau Fauziah recording tanpa ada penonton. Ini kalau kesini mesti kelihatan ada kru gitu kan. Nah, kalau nggak ada penonton dan harus betul-betul penyampaian describing gitu ya, describing materi itu bagaimana itu. Jadi
harus tetap lihat situasi, lihat sikon. Mungkin sudah biasa di panggung, berbeda dengan depan kamera. Ini namanya indirect audience, gitu ya. Kalau di panggung kan direct audience, bisa kita ada komunikasi dua arah. Ya, tapi untungnya tadi ya floor directornya keren gitu, jadi ngikut terus itu ya, jadi ke bawah suasana sama Fauzia. Jadi ingat ya, lihat situasi dalam berdakwah. Terus juga yang tadi yang disampaikan itu bukan sholawat ya. Ya, tapi itu nanya nasyid atau apa tuh tadi? Ya. Nasyid kali ya? Nasyid ya, kalau bukan sholawat. Kalau sholawat itu tetap harus ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada kalimat sholawatnya. Jadi kalau misalkan kita nasyid, sampaikan nasyid, atau syair, sampaikan syair. Itu aja ya, tetap terus gali materi lebih banyak lagi, sehingga orang kan kalau banyak gudang ilmunya, banyak juga yang akan di-share gitu kan. Tapi kalau referensinya minus, sulit untuk mau nyampein apa lagi ya gitu. Ya, tetap persiapan, walaupun kita percaya persiapannya harus oke. Ya, cukup ya Fauzia ya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa ya Fauzia. Penyampaian singkat, padat, jelas dan mengena serta dalam. Baik, yang kedua, Ustadz Zidni sudah siap barangkali ini ya? Belum. Oh, belum ya? Harus. Kayaknya dia. Baik, dipersilakan Ustadz Zidni. Assalamualaikum Fauzia. Iya, baru pertama kali kita ketemu ya. Iya, saya juga. Baik, tadi di pembukaan oke. Kemudian yang kedua itu seorang dai itu kan dianggap mengerti agama, gitu ya. Ilmu agama itu yang paling dasar banget itu adalah bacaan Qur'annya, begitu. Kalau bacaan Qur'annya berantakan itu orang kemudian berpikir, gimana sih penceramah kok ngajinya begitu gitu ya. Nah, ya walaupun memang kalau kita tahu bahwa orang Sunda biasanya kalau ngomong pak jadi pak jadi pak gitu ya. Sering kita dengar alam tarokai papa alarab gitu. Da aja. Aduh. Atau baca Al-Zalzalah ijajul jilatil gitu ya. Kalau orang Cilacap bilang alhamdulillahirabbil ngalamin gitu ya. Ya, tapi apapun itu, tentu yang namanya itu kan kaitannya dengan makhraj. Yang namanya tajwidnya itu mesti harus diperhatikan begitu. Tadi saya lihat ketika Fauzia mengutip ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal, itu banyak yang kelepas gitu ya. Misalkan walanabluwannakum bisyai'im, misalnya meskinya ba ketemu ba itu agak ada tempo di situ. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', itu meskinya ada tempo di situ. Ya, banyak yang lari kemana kesana kemari begitu, dan itu sangat disayangkan ya. Artinya bukan disayangkan untuk Fauzia. Artinya yang dewasa ini banyak sekali kadang-kadang para khotiber Ustadz. Para khotiber itu khotib Jumat ngajinya aja berantakan. Imamnya aja berantakan. Aja bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tajwidnya nggak ada ya. Begitu kan? Itu fatal sekali kalau seandainya tidak diperbaiki, fatal karena kaitannya nanti dengan makna begitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada tadi pahala sabar gitu ya. Pahala sabar terus apa? Pahala sabar gitu kan. Meskinya bisa dijelaskan begini, sabar itu posisinya dekat dengan Allah loh. Innallaha ma'as sabirin. Bisa disampaikan itu. Tapi hanya mengatakan sabar. Iya sabar ya. Kita tahu sabar itu bagaimana kan tahu. Ada penjabaran. Iya, ada penjabaran tentang sabar itu sendiri seperti apa. Pahala sabar itu kan orang sabar itu posisinya tertinggi. Karena orang sabar itu posisinya sudah innallaha ma'as sabirin. Nempel bareng sama Allah begitu. Jadi kemana-mana ada Allahnya. Gitu ya, itu saja dari saya, tidak banyak, cuman beberapa poin, gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zidni yang sudah memberikan nasihatnya ya, komentar-komentarnya yang membangun sekali untuk Fauzia tentunya ya, ke depan nanti ya. Mudah-mudahan acara ini dengan melalui lomba ini Fauzia bisa lebih meningkatkan lagi ilmunya dan amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Fauzia yang sudah mengikuti finalis ini. Sama-sama. Ya, yang perjuangan yang luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, finalis yang kedua sudah selesai menampilkan materinya ya. Pastinya kita akan lanjut ke finalis berikutnya. Tetapi kita akan tunggu ya sesudah pesan-pesan yang mau lewat ini. Tetap stay tune di Grand Final
Lomba Dakwah Gebyar SCTV 2021, kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya.